Tapi Cuplikan PowerPoint episode kali mungkin ini. yang bisa kita lakukan, termasuk yang bisa YKP lakukan ya seperti ini, mengajak semua pihak-pihak untuk mau memberikan pandangan dan upayanya bersama-sama bagaimana agar kasus kekerasan seksual juga rendah gitu ya, bisa tertangani dan punya strategi yang juga jitu pas, nggak hanya di atas kertas, tapi semua orang memahami. Mungkin kalau aku boleh menambahkan dari aku yang bergabung masih belum lama gitu ya dibanding dengan Mbak Nanda dan teman-teman jaringan lainnya. Dalam beberapa tahun ini aja tuh organisasi-organisasi yang mulai membahas terkait dengan aborsi aman tuh mulai bertambah gitu kan Mbak. Jadi jaringannya juga mulai besar dan yaitu tadi Mbak Nanda bilang masyarakat mulai menyadari bahwasanya ini adalah kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan. Selamat datang di PowerPoint. Bersama sobat perempuan, terus berjuang tentang kesamaan. Gagal lagi menjadi penghias, tegak lagi ditindas. Hai Sobat Puan, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita jumpa lagi bareng aku Giska. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Nanda. Teman-teman udah tahu Mbak Nanda belum? Halo. Sobat Puan udah kenal Mbak Nanda. Mbak Nanda adalah Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan yang juga aktivis ya Mbak, Ya. pastinya. Hari ini, Mbak Nanda apa kabar? Baik, Giska apa kabar, Gis? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah kita matching banget ya Iya, di kita agenda yang tiba-tiba ini. ini bukan seragam YKP loh ya. Ini baju pribadi Betul, masing-masing. betul. Ini warna yang mulai disukai oleh masyarakat-masyarakat usia kita ya, Mbak. Mohon maaf. Jauh nih kita. Iya. Oke, Sobat Puan, kali ini kita akan diskusi sama Mbak Nanda, ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang satu peringatan di bulan September ini, yaitu International Safe Abortion Day, International Safe Abortion Day, yang mana dirayakan setiap tanggal 28 September. Yeay. Dan ini adalah gerakan internasional, jadi kalau di gerakan bersamanya di situsnya itu sudah ada di 85 negara dan sudah ditandatangani juga oleh 12,2 million Ya. people gitu. Jadi emang udah rame banget dan termasuklah salah satunya Indonesia. Oke, Mbak Nanda. Ya, Gis. Iya. Kalau kita lihat tahun ini tuh pembahasan tentang International Safe Abortion Day ini hashtagnya adalah Abortion Solidarity, di mana fokusnya adalah terkait dengan usaha kolektif dari komunitas-komunitas beragam atau antar generasi dalam peningkatan hak terhadap akses aborsi aman dan keadilan reproduksi. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang, Mbak Nanda, gimana? Apa yang usaha kolektif yang sudah ada sekarang di Indonesia terkait dengan aborsi aman? Ya, mungkin kita melihat dulu ya tadi situasi di Indonesia itu seperti apa. Saat ini memang aborsi itu sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Dan juga sudah ada peraturan pemerintahnya, turunannya, dan saat ini sedang dibahas peraturan menterinya, peraturan Menteri Kesehatan dibahas. Artinya kita berbicara dalam lingkup bahwa aborsi itu meskipun di konteks di Indonesia adalah dilarang, tapi dia ada pengecualian kan. Kita tidak bosan menyampaikan bahwa ada pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan korban kekerasan seksual termasuk perkosaan di sana. Maka konteks inilah yang sebenarnya terus kita dorong agar layanan ini segera bisa ada ya. Tapi pro dan kontranya Tetap masih ada. Nah, maka kita memaknai sebentuk solidaritas ini banyak makna ya. Artinya dia layanan ini harus dipastikan tidak mengkriminalkan baik perempuan dan korban perempuan, termasuk juga tenaga kesehatan.
maka dukungan atau solidaritas itu perlu diberikan termasuk oleh kelompok-kelompok masyarakat gitu. Ini bukan hanya kepentingan 1-2 pihak, tapi ini sebenarnya kepentingan kita bersama bahwa layanan ini harus tersedia dan harus dilindungi dan harus diberikan dukungan oleh semua pihak termasuk juga masyarakat. Maka kita ingin bagaimana bentuknya gitu ya atau strateginya, ingin terus mengurangi kesalahpahaman atau kekeliruan memahami bentuk aborsi ini. Ini perjalanan yang sangat panjang, tetapi mudah-mudahan tidak lelah ya, untuk bagaimana setiap perempuan itu bisa terlindungi. Tadi bahwa kita paham kan kehamilan itu ada resiko, maka untuk indikasi medis juga itu mengenal bentuk layanan aborsi. Untuk korban kekerasan seksual apalagi termasuk perkosaan itu karena ada trauma yang dialami, kemungkinan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, maka itu hak korban untuk mendapatkan layanan aborsi juga. Maka kita harus terpanggil ya, mengajak semua unsur dan semua kelompok masyarakat untuk memberikan rasa dukungan termasuk solidaritas di sini. Ini sih yang bisa kita maknai saat ini. Jadi bukan hanya kepentingan petugas kesehatan saja, dokter saja misalnya, tapi perempuan dan masyarakat dan anggota keluarga itu punya kepentingan yang sama untuk bagaimana kita terlindungi dari segala macam resiko termasuk resiko dan termasuk ancaman dari kekerasan seksual. Itu sih guys yang situasi saat ini gitu ya, kita memaknai bagaimana bentuk solidaritas itu untuk pro dan kontra ini tidak berlanjut tapi diminimalkan, dan kita punya cara-cara yang lebih bisa kita jalankan gitu, tidak seperti business as usual saja ya. Kita ngomong mencegah bentuk kekerasan, tapi kita harus punya konkret, dukungan konkret, solidaritas konkret itu gimana cara mencegah. Bisa mulai melakukan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini misalnya, pendidikan pencegahan kekerasan seksual sejak dini, sosialisasi, kampanye bentuk yang sebenarnya bukan hal baru yang terus-menerus kita lakukan. Tetapi kita pengen gimana kita betul-betul bisa menciptakan kondisi yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Jangan lupa gitu. Itu sih segala bentuk solidaritas yang sebenarnya banyak. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan, termasuk yang bisa YKP lakukan ya seperti ini, mengajak semua pihak-pihak untuk mau memberikan pandangan dan upayanya bersama-sama bagaimana agar kasus kekerasan seksual juga rendah gitu ya, bisa tertangani dan punya strategi yang juga jitu pas, nggak hanya di atas kertas, tapi semua orang memahami, termasuk juga memahami bahwa layanan aborsi ini adalah bagian dari layanan kesehatan. Itu sih yang terus kita bicarakan. Sebenarnya ini udah pembicaraan yang kesekian di podcast ya, ini, Mbak, tapi kita ya. pikir ini terus harus kita bicarakan. Itu tadi kayak Mbak Nanda bilang banyak hal yang bisa dilakukan gitu, nggak hanya kita memberi edukasi dan lainnya, tapi ya semuanya. Jadi usaha kolektif tuh siapapun melakukan dengan caranya masing-masing. Betul. Ya Mbak ya. Betul. Iya, pun dengan upaya tadi juga Mbak Nanda udah, aku tuh mau nanya tadi upayanya apa lagi nih, tapi tadi Mbak Nanda juga udah nyebutin ya, maksudnya bisa dilakukan ya melalui dengan sosial media atau memberi pengetahuan ke masyarakat dan sebagainya, dan kita juga harus highlight bahwasanya aborsi adalah layanan kesehatan dan aborsi adalah satu upaya, aborsi aman adalah satu upaya untuk mencegah resiko-resiko lainnya. Betul. Khususnya bagi perempuan ya. Iya, jangan lupa juga bahwa karena dia bagian layanan kesehatan maka dia hak ya. Iya. Maka dia hak seseorang untuk mendapatkan akses layanan tersebut. Jadi kita juga harus paham bahwa kenapa atau kita tidak setuju, tetapi kita harus bisa mampu memberikan jalan keluar. Bagaimana hak itu juga harus terpenuhi gitu. Nah, makanya mengajak kembali konsep bahwa memahami aborsi yang kita bicarakan ini semua itu adalah bagian dari bentuk-bentuk layanan kesehatan gitu. Dia dilindungi, dia
ada keterlibatan banyak pihak, termasuk dia adalah keputusan si perempuan itu tersendiri atau korban itu sendiri. Itu sih yang paling penting. Jadi layanannya berbasis pada perempuan atau berbasis pada klien. Jadi bukan orang lain yang memaksakan, tidak ya. Artinya perempuan itu paham, kita semua harus paham informasinya sehingga bisa membuat keputusan, termasuk perempuan itu juga bisa membuat keputusan apa yang dia rasa melindungi dirinya, apakah melakukan aborsi karena dia korban perkosaan kan. Dia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian dia ingin tidak melanjutkan kehamilannya, maka dia berhak dapat layanan. Tapi ketika keputusannya adalah dia ingin meneruskan kehamilannya, maka dia juga berhak mendapatkan haknya untuk tetap terlindungi, mendapatkan akses kesehatan misalnya, mendapatkan akses perlindungan sosial lainnya, itu berhak diberikan. Itu jadi bicara dua sisi ya, itu bicara yang komprehensif. Ya mungkin kalau sepanjang perjalanan kita kalau membahas tentang aborsi aman gitu, pasti banyak pro dan kontranya. Yang kalau kontra tuh mostly melihat bahwasanya ini pelanggaran hak dan sebagainya gitu. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang orang yang membutuhkan, itu bisa terlihat gitu ya Mbak, bahwasanya itu adalah layanan yang benar-benar urgent, yang benar-benar harus diberikan gitu ya. Betul. Jadi kita harus coba berusaha untuk melihat dari sudut pandang lain gitu. Nah, tadi Mbak Nada juga sempat membahas bahwasanya kebijakan sekarang tuh juga sudah ada ya, masih tetap ada gitu. Kalau dilihat di kebijakan-kebijakan Indonesia tuh di aborsi aman itu mulai disebutkan di undang-undang yang sebelum yang baru ini ya Mbak, yang di tahun 2009 ya. Kemudian yang baru ini yang di 2023 juga dimention kembali, di PP juga dimention kembali, dan sekarang di pembahasan RPMK dipersiapkan juga gitu untuk tata laksananya. Nah, kalau dilihat dari sampai PP aja nih Mbak yang sekarang udah ada nih. Kan kalau kita lihat tuh dia dimulai dari pasal 116 ke bawah ya tentang si aborsi aman. Apakah sebenarnya dari pasal-pasal yang sudah ada terkait aborsi aman tuh masih terdapat kendala gitu Mbak untuk mengaksesnya? Kalau dilihat secara di pasal itu. Secara ini nih pembahasan dari kita Mbak. Kalau pada undang-undang kita melihatnya cukup maju ya, cukup baik lah di dalam undang-undang itu. Artinya undang-undang memastikan bahwa aborsi itu adalah keputusan si perempuan, hak perempuan atau hak korban, itu yang dipastikan. Jadi aspek lainnya itu adalah aspek pendukung. Nah, tapi kan berarti turunannya ini tata laksana teknisnya yang kita harus pastikan dia tidak menstigma atau bahkan mengancam, mengkriminal perempuan atau petugas kesehatan atau siapapun di situ, gitu ya, ketika sedang mengakses layanan tersebut. Nah, itu yang saat ini kita terus kawal, gitu ya, bagaimana aturan tata laksana turunannya ini, karena kan melibatkan tugas tupoksi instansi tertentu, misalnya, terus juga tidak hanya di kesehatan, di situ juga ada aparat penegak hukum, ada kepolisian gitu untuk kasus korban kekerasan seksual. Nah, tata laksana ini sih yang kita kita terus kawal dan mengkritisi agar jangan sampai itu tadi menstigma perempuan yang mengakses layanan. Nah, tantangannya itu ada pada pemahaman bagaimana tadi memahami bentuk layanan aborsi ini gitu guys. Jadi ada perdebatannya, ditanya, aborsi diberikan dalam tata laksana menyelamatkan nyawa janin atau ibu. Dalam aborsi itu tidak mungkin dua-duanya bisa diselamatkan. Ya, itu perdebatan yang terus kita akan mentanyakan. Sebenarnya apakah kita akan memberikan haknya untuk mendapatkan layanan aborsi atau tidak? Itu menjadi pertanyaan berikutnya gitu ya. Maka tantangannya itu pada pemahaman bahwa pertama, aborsi itu bagian dari layanan kesehatan. Yang kedua, tidak mudah seseorang itu juga memutuskan secepat itu, misalnya. Dia perlu didampingi, perlu konseling gitu ya. Maka ada dalam aborsi itu ada layanan
pra dan pasca konseling untuk membantu kita nyampaikan informasi untuk membantu perempuan membuat keputusan yang memang dia butuhkan dan yang terbaik untuk dirinya. Harapannya itu. Nah, maka kalau Giska tanya tantangannya tadi ya pada sebenarnya secara aturan gitu di undang-undang baik. Tata laksana turunan kita kawal supaya kekhawatiran oh nanti disalahgunakan gitu ya. Nanti semua orang mau aborsi gitu. Nah, yang khawatir ini kita kumpulkan untuk kita harus berani memberikan apa ya, semacam edukasi atau pencegahan bahwa yang Anda khawatirkan tadi itu dalam aturan turunannya itu kita upayakan ada tata laksananya gitu ya, bahwa dia harus pakai konseling, ada edukasi gitu ya. Di luar itu kita lakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan seksual gitu. Ini di luar indikasi medis ya. Untuk korban kekerasan seksual kan dia lebih challenging lagi ya. Itu aspek-aspek yang tidak langsung berdampak itu penting untuk kita semua ngambil peran juga di sana. Bukan pada saat tata laksana tindakan aborsi gitu, bukan. Maka aspek-aspek pendekatan-pendekatan pada sosialisasi, pendidikan, penyadaran itu perlu terus kita lakukan gitu ya. Karena kita juga nggak pengen terusnya ada semakin kasus-kasus kekerasan seksual semakin banyak sehingga angka kasus kekerasan seksual itu juga meningkat gitu. Jadi semakin banyak korban yang mengalami kasus kekerasan itu kita juga nggak pengen. Maka kita terus gencar melakukan upaya-upaya pencegahan, penyadaran untuk tidak terjadi lagi kasus kekerasan yang semakin miris dan secara tempat juga sebenarnya kita jadi merefleksikan gitu ya. Ketika kita bicara bagaimana sih upaya penanganan kekerasan seksual, jangan bicara aborsinya dulu gitu. Iya. Gitu. Tetapi layanan aborsi ini penting ada bagi korban kekerasan seksual karena dia mengalami trauma gitu ya. Terus yang dianggap bahwa hati-hati loh, jangan sampai dia mengada-ngada nih kasus kekerasan seksualnya gitu. Itu pernyataan yang cukup menyakitkan gitu ya. Tetapi yang kita harus mau melakukan bahwa ayo kita melakukan upaya edukasi, penyadaran, pencegahan, upaya aturan tata laksana baik di tingkat sekolah atau di di tempat-tempat area-area publik yang diperlukan gitu. Semua orang ambil peran misalnya. Kayak di transportasi publik kayak kereta api itu banyak aturan terkait itu. Atau di layanan transportasi publik lainnya. Harusnya semakin banyak, itu menunjukkan bahwa yaitu kepedulian dan solidaritas tadi sebenarnya. Jadi pada layanan aspek kesehatannya dia tersedia gitu ya. Tersedia itu juga jangan disalahartikan bahwa ini mau nih melakukan aborsi, nanti mudah ngelakuin aborsi. Nggak semudah itu, tidak semudah itu. Itu yang perlu kita pahami. Tapi kita pengen narik mundur lagi menarik mundur bahwa ini kita edukasinya sudah kita sediakan belum sih? Apakah pendidikan itu sudah diterima belum, mulai dari di dalam keluarga untuk jangan melakukan kekerasan? Apakah orang tua juga sadar untuk tidak melakukan kekerasan, untuk memberikan ruang aman untuk anggota keluarganya? Hal-hal seperti itu dulu yang juga mulai yang seharusnya kita lakukan. Tapi aspek kesehatan dia harus tersedia karena dia bagian dari hak tadi ya. Nah itu sih yang menjadi konsep pemahaman secara perspektif dan tata laksana itu kan harus nyambung. Kalau Giska nanya tantangan tadi, dia harus ketemu nih apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana aturan yang tertulis itu harus sesuai. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Di lapangan kasusnya tinggi, tetapi di tata aturan laksana hati-hati jangan sampai gitu disalahgunakan. Betul. Maka layanan itu harus terlindungi kan. Kita mau layanan itu ada di dalam aturan kebijakan yang payung hukumnya ada supaya melindungi. Tapi antara fakta lapangan dan aturan harusnya itu ada kesesuaian gitu.
apa yang terjadi di masyarakat itu penanganannya, pencegahannya, dan pelindungannya itu memang tersedia dan bisa diakses oleh kelompok masyarakat atau perempuan dimanapun. Itu sih, Gis. Iya. Terus juga ini ya Mbak ya, melihat kalau layanan kesehatan yang kita maksud aborsi aman ini tuh satu rangkaian dengan pencegahan kekerasan juga itu Betul. ya Mbak. Jadi ya pencegahan kekerasan ya bisa dilakukan dengan edukasi dan sebagainya. Namun ketika kekerasan sudah terjadi, aborsi aman adalah salah satu layanan yang dibutuhkan untuk itu gitu ya Mbak. Iya. Nah, tadi Mbak Nanda juga bahas terkait dengan tata laksana dan sebagainya. Aku juga yang sempat menjadi pembahasan kita bersama gitu. Kayak misalnya contohnya di pasal 121 kalau nggak salah terkait dengan tim pertimbangan. Nah, iya nggak hanya itu aja ya. Ini salah satu contohnya di tim pertimbangan. Nah, itu juga harus dijelaskan lebih detail ya Mbak. Ya. Untuk pelaksanaannya. Tim pertimbangannya siapa, terdiri dari siapa aja, bisa dibentuk di mana. Itu tuh juga harus jelas gitu ya. Iya. Jadi pengetahuannya tidak hanya informasi pentingnya, tapi bagaimana itu bisa aksesibel dan selain bisa aksesibel ya dengan mudah dan dengan gampang gitu. Nah itu juga yang yang masih menjadi concern juga di kita ketika penyusunan RPMK ini ya Mbak. Iya. Jadi pertama kita harus tim pertimbangan itu harus jelas dulu kan tugas dan tanggung jawabnya itu apa ya. Jangan menjadikan bahwa tim pertimbangan itu sebuah badan yang kita maunya dia mau mempersulit seseorang untuk mendapatkan layanan, bukan itu sebetulnya gitu. Seharusnya yang kita pastikan bahwa kenapa ada tiba-tiba tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini diperlukan untuk memastikan bahwa memang perempuan ini membutuhkan layanan aborsi. Atau memang terjadi kekerasan. Gitu. Tetapi kita menuntut bahwa tim pertimbangan juga memastikan bahwa perempuan mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan aborsi itu jangan ditinggalkan. Jadi jangan seolah-olah sudah ada tim pertimbangan, justru dia pengennya ada ini untuk apa nih niatnya yang kita juga nggak tahu. Tapi kita pengen niatnya kita sama nih, ritmenya sama, baik pemahaman antara pemerintah, masyarakat sipil, NGO gitu ya, termasuk organisasi profesi ini memahami bahwa peran tim pertimbangan ini sama, bahwa dia memastikan si perempuan itu tetap bisa mendapatkan layanan aborsi sesuai yang dia inginkan, sesuai keputusan si perempuan ini sendiri. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan juga bagus maksudnya tim pertimbangan diadakan untuk tadi ya, kalau dari aspek pemberi layanan kesehatan untuk memastikan bahwa jangan sampai ada tenaga kesehatan dikriminalkan gitu. Tapi kan kalau dari kita tuntutannya adalah tim pertimbangan ini tuh jangan sampai mempersulit. Itu sih, dan memastikan bahwa dia punya perspektif korban yang baik gitu, yang punya kepedulian ke sana juga. Itu yang kita pastikan, bukan hanya soal tindakannya itu. Bahkan dalam salah satu bentuk usulan atau dukungan kami pada saat PP dan PMK itu ya dihapus sebenarnya. Tidak diperlukan tim pertimbangan itu gitu. Karena itu di beberapa wilayah itu jatuhnya mempersulit karena belum tentu ada ahli di dalam tim pertimbangan itu ya. Sebenarnya nggak begitu diperlukan kalau kita paham konteks kebutuhannya aborsi sebagai layanan kesehatan gitu ya, atau itu bagian dari hak si korban gitu. Iya. Sebenarnya banyak lagi ya Mbak pasal-pasal yang memang kita maunya mempermudah gitu, karena seharusnya kan semangatnya adalah memberikan akses yang gampang, yang mudah dan terjangkau itu tadi ya Mbak. Yang bukan tidak manusiawi ya, tapi jangan kembali lagi kan suka apakah kita terus dibalik nih, ini nggak punya empati ya terhadap penyalahgunaan aborsi. Itu narasinya yang dinaikkan itu. Padahal kita pengen jangan sampai ada kekerasan, jadi nggak ada perempuan yang mengalami KTD. Itu sih yang harusnya masih menjadi perdebatan pro dan kontra. Bukan kita nggak punya empati, tapi kita kan paham bahwa
kehamilan itu ada beresiko. Perempuan yang diperkosa dia bisa mengalami kehamilan kan, Iya. atau kehamilan tidak diinginkan gitu. Itu yang jadi trauma, dan dia harusnya bisa mendapatkan haknya. Ini kalau ngebahas penyusunan PMK mungkin Pasal. panjang lagi ya Mbak ya. Karena diskusinya juga Sudah, masih kemarin udah berlangsung ya, terakhir yang bareng sama iya, ke sudah, Kemkes juga ya. ya, sudah Nah, pembahasan nih, Sudah tinggal pembahasan. kita sudah memberikan Masukan-masukan. masukan kita, ya, mudah-mudahan diakomodir, dan sebenarnya kita memastikan kesiapan di masyarakat juga. Iya. Nah, Betul. memastikan kesiapan di masyarakat bahwa ada loh penanganan kesehatan untuk korban kekerasan Iya. seksual. Itu ya, Betul. ini yang pengen kita lakukan Benar. berikutnya. Iya, Ya. benar. Kamu mau spill itu atau Karena tuh ini Mbak, maksudnya yang banyak membutuhkan saat ini tuh kita lihat memang korban-korban kekerasan ya Mbak ya, yang membutuhkan layanan aborsi aman ini. Nah, tadi kita bahas International Safe Abortion Day. Sekarang kalau YKP sendiri nih Mbak, sebagai organisasi yang sudah bertahun-tahun bahasnya aborsi aman terus-terusan ini gitu. Sebelum kita spill-spillan, Mbak Nanda sendiri melihat cukup puas nggak dengan progres perjalanan Indonesia? Karena kita di Indonesia ya, sampai hari ini. Apakah sudah cukup puas atau masih belum Mbak Nanda melihatnya? Karena Mbak Nanda mengikuti isu ini juga udah belasan tahun juga. kalau puas, dikatakan puas, belum ya. Tapi tentu saya sangat mengapresiasi apapun yang dilakukan ya oleh teman-teman jaringan gitu, sampai sejauh ini, dari dulu saya ngikutin sampai saat ini pun juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Kita sudah tidak lagi hanya peduli pada, maksudnya tidak hanya peduli hasilnya bagaimana, tetapi proses itu yang menurut saya luar biasa. Kita semua itu mampu melaluinya bersama-sama gitu ya, dalam kondisi tantangan, bahkan dukungan yang juga nggak banyak gitu ya, dukungan pada isu-isu kesehatan reproduksi dan seksualitas ini gitu, termasuk apalagi khususnya aborsi ini kan tidak banyak karena ada kekhawatiran, ketakutan, keamanan orang di sana. Tetapi maka saya sangat mengapresiasi sampai sejauh ini, sampai detik ini, kita semua itu termasuk penerus-penerus seperti Giska ini mau membicarakan seputar isu aborsi aman ini gitu ya, secara organik, mungkin dari Giska melihat, mendengar gitu ya, terus akhirnya mulai jadi bicara kesana kemari soal ini. Itu kan hal yang luar biasa gitu, menunjukkan kita itu menyadari bahwa ini adalah hak bagi kita, dan kita menyadari ini menunjukkan status kesehatan negara kita gitu ya. Dan saya juga mengapresiasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintahan, khususnya Kementerian Kesehatan saat ini gitu, yang juga mencoba membuat progres atau terobosan di dalam layanan aborsi aman ini ya. Jadi mereka coba secara komprehensif bahwa kita bicara dari preventif, kita bicara penanganannya seperti apa gitu, rehabilitatifnya seperti apa. Itu diskusi-diskusi yang dilakukan terus, meskipun nggak banyak pihak yang ada setuju, ada kurang setuju gitu ya, nggak semua pihak bisa happy gitu. Tetapi setidaknya pelibatan masyarakat ini yang kita dorong harus ada. Nah, apresiasi setinggi-tingginya sih bagi semua teman-teman, siapapun, bahkan ya termasuk senior dan junior, itu yang menyadari bahwa ini harus terus kita gaungkan gitu ya, harus terus kita suarakan bagi apapun bentuknya. Kita mau melakukan pada lomba-lomba misalnya, pelatihan, masuk ke sekolah, masuk ke pesantren, bagaimana ini mendorong agar dibahas di dalam kelompok-kelompok agama gitu ya, seperti teman-teman di KUPI juga membahas isu aborsi sebagai perlindungan jiwa perempuan gitu. Itu kan
upaya yang dilakukan teman-teman dengan segala bentuk strategi yang saat ini yang dekat, yang dikenal oleh masyarakat setempat. Dan saya rasa JKP pun juga ingin mengambil peran bagian itu gitu ya, meskipun satu sisi kita mengawal substansi, tapi kita juga satu sisi pengen kesadaran ini juga dimiliki oleh generasi-generasi penerus. Itu sih yang seneng gitu. Ketika kita bicara di sekolah tuh, kalau teman-teman Puan mau tahu tuh nggak serta-merta juga kalau ditolak. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa ini penting untuk korban kekerasan seksual, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi korban gitu. Tetapi untuk itu kita pengen layanan dan penanganan bagi korban itu harus yang komprehensif, harusnya memastikan ada perlindungan, ada derajat kemanusiaan di sana. Itu yang kita pastikan dulu, karena kita nggak tahu kan siapa. Nah, teman-teman muda itu bisa menerima, dan senangnya mereka menyadari bahwa harusnya ada dong Kak layanan yang komprehensif untuk korban ini gitu. Jadi itu yang memberi semangat kita bahwa ini bukan YKP sendiri kok yang bicara, bukan, ini kebutuhan di masyarakat bahwa butuh layanan ini. Nah, ya katakan YKP karena sebagai lembaga yang memang bekerja dan fokus di situ, tetapi luasnya lagi teman-teman muda, perempuan itu menyadari juga bahwa layanan ini harus ada untuk melindungi siapapun di sana gitu, agar tidak mengalami stigma dan kriminal. Itu sih Gis, beberapa situasi yang menjadi penyemangat kita bahwa kita nggak sendirian kok gitu ya, atau ini nggak ada hasilnya, ada, pasti ada ya. Tapi mungkin belum yang seideal mungkin teman-teman, kita harus pahami juga itu. Tetapi ya langkah-langkah kecil yang coba kita bangun itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi sedikit-sedikit jadi gunung lah gitu istilahnya. Mungkin kalau aku boleh menambahkan, dari aku yang bergabung masih belum lama gitu ya dibanding dengan Mbak Nanda dan teman-teman jaringan lainnya, dalam beberapa tahun ini aja tuh organisasi-organisasi yang mulai membahas terkait dengan aborsi aman tuh mulai bertambah gitu kan Mbak. Jadi jaringannya juga mulai besar, dan yaitu tadi Mbak Nanda bilang, masyarakat mulai menyadari bahwasanya ini adalah kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan gitu ya. Itu hal baiknya gitu ya, salah satu bentuk senang kita gitu bahwasanya isu ini mulai ramai gitu dan mulai disadari oleh masyarakat. Nah, kalau yang nggak senengnya nggak usah lah ya. Mungkin kalau nggak seneng punya fokus lain Mbak, punya fokus lain, perspektifnya berbeda. Oke, nah nih dalam rangka International Safe Abortion Day ini, YKP tuh mau ada acara apa sih Mbak? Mau ngapain sih? Jadi sebenarnya ini ide yang muda-muda juga ya, cuman ya saya sampaikan ke teman-teman, bahwa 2 tahun atau hampir sebenarnya udah lama, 5 tahun, dan kita itu lebih fokus 3 tahun belakangan ini, YKP itu mencoba bertransformasi pada penggunaan media digital ya. Maka hasilnya saat ini kita punya podcast ya. Mencoba meskipun masih sedikit, mungkin juga teman-teman bisa lihat lah, mungkin masih jauh dari, masih pelan-pelan ya. Iya, dari podcast terkenal yang ada, tetapi pelan-pelan. Tetapi kita pengen ketika teman-teman nyari informasi gitu ya soal kesehatan reproduksi dan seksualitas, itu JKP ada coba mengisi di sana gitu. Jadi supaya teman-teman bisa dapat referensi yang baik, yang benar gitu seputar isu HKSR. Nah, untuk itu kita coba merayakan nih sekian tahun YKP di dunia digital. Kita mencoba merayakan di Hari Aborsi ini, mengangkat dan mengajak, tadi kita bicara soal solidaritas ya, teman-teman para penggiat media-media digital, teman-teman aktivis juga sebetulnya, untuk kita membahas bagaimana sih membahas itu ya, sederhananya membahas aborsi yang bisa diterima di publik oleh kelompok masyarakat dengan media
digital. Nah, kita pengen juga belajar dari teman-teman yang sudah berhasil. Mungkin teman-teman yang tidak langsung mengangkat isu aborsi ya, tapi bersinggungan, misalnya aborsi kan juga luas ya, bersinggungan dengan isu kesehatan atau isu hak perempuan atau teman-teman yang di podcast ngangkat isu kekerasan seksual, itu kita pengen sharing, belajar bagaimana mengemas isu-isu yang dianggap cukup sensitif, isu-isu yang masih pro kontra ini itu bisa diterima oleh masyarakat publik dan di dalam khususnya pada media podcast. Itu sih yang mau kita rayakan ya. Ini sebagai bentuk solidaritas kita dan juga perayaan kami Yayasan Kesehatan Perempuan dengan podcast Puannya ini, Power Puan. Dengan podcast Power Puannya ini kita pengen ngajak teman-teman semua, baik teman-teman di online juga nanti ya, syukur-syukur bisa bergabung bersama kami untuk merayakan Hari International Safe Abortion Day. Temanya adalah semesta. Ya, semesta itu kepanjangannya sehat, aman, bebas stigma. Ya, itu kita perayaannya namanya akan semesta di tanggal 26 September 2024. Tetapi hari perayaan aborsinya sendiri jatuh pada tanggal 28 September 2024. Nah, itu teman-teman jaringan nanti akan punya Agenda acara sendiri ya di sana. Nah, kami berharap teman-teman online bisa kasih dukungan apapun, mau bikin konten, mau tag YKP, apapun yang terkait dengan hal-hal mengedukasi, mengajak untuk masyarakat lebih memahami lagi, untuk tidak keliru lagi memahami soal aborsi, termasuk bagaimana memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. Itu sih yang pengen kita ajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami merayakan ini. Meskipun berjauhan, saya tahu kita pasti sangat dekat di hati ya. Jadi bentuknya apakah diskusi aja besok menanda atau gimana? Bentuknya diskusi ya, talk show ya, lintas ya antara pemerintah, penggiat media juga gitu. Terus teman-teman pendamping korban ya. Kemudian kita ada booth nih. Booth menarik ini, itu booth itu ya Mbak. Ya kan, booth itu untuk teman-teman jaringan yang memamerkan atau punya karya bisa bergabung atau berjualan di booth tersebut ya, untuk dikenalkan ke publik juga. Kemudian juga ada acara hiburannya, mungkin ya ibu menyanyi ya, nari. Bisa jadi mau menampilkan aksi. Iya. Ada hiburannya juga ya, intinya kita pengen tadi berkumpul dan merayakan bersama-sama. Jadi kami berharap teman-teman bisa datang di acara kami seadanya, tetapi kita pengennya sebenarnya kita kumpul bersama mingle-nya ya. Jadi bukan panggung yang spektakuler, enggak, tapi panggung di mana kita bisa ngambil berpartisipasi. Boleh juga mau menyampaikan 1-2 patah kata dukungan atau seruan, silahkan, apapun ya, silahkan. Tetapi intinya kita pengen, ini namanya sebuah perayaan, kita pengen berkumpul dan berbagi perasaan kita satu dengan yang saling, dan juga bentukan untuk saling mendukung ya, bersama-sama. Ini kita mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Bahkan ya, mohon maaf kalau teman-teman yang mungkin ada di luar Jakarta atau teman-teman online, teman-teman sahabat Perempuan lainnya, mungkin kita akan menyediakan untuk melihat secara online gitu ya. Tapi dukungan apapun tadi saya sampaikan, kita menunggu teman-teman boleh mau mengirimkan konten-kontennya. Iya, boleh. Tinggal di tag aja, di tag YKP gitu ya. Jangan lupa hashtag semesta. Terus kemudian atau mau baca puisi online, mau nyanyi di online, apapun kita sangat senang sekali dan tentu sangat berterima kasih. Dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan terima kasih bagi teman-teman Sobat Puan semua.
sampai episode ini dan mudah-mudahan episode selanjutnya teman-teman bersedia membersamai kami ya, memberikan masukan, kritik itu, dan juga ikut yang pasti ikut berpartisipasi dan menjadi corong kami dalam menyuarakan ini, karena kita bersama-sama gitu ya. Saya sampaikan ini kesempatan terima kasih sekali kepada teman-teman Sobat Puan di sana. Jangan berhenti kasih dukungan, jangan berhenti like and subscribe dan share Power juga. Puan, dan share juga ya. Terima kasih atas terus semangat dan membersamai kami itu sih. Iya. Kak Giska juga terima kasih. Iya. Teman-teman tim podcast Power Puan juga terima kasih yang jumlahnya Ramai ramai sekali ini 2000 ya. Oke, ada Nyampe ujung sana tuh Mbak udah nggak kelihatan. iya, Nyampe tapi jauh banyak banget ya. ini Gis ya, ini kita tim luar biasa ini ya. Tapi setidaknya tim yang luar biasa ini bisa, mudah-mudahan harapannya bisa nyampe di Papua sana, teman-teman bisa dengarkan, Merasakan, iya, teman-teman di bagian ujung Indonesia Timur, baik di Indonesia Barat atau juga di Kalimantan, Sulawesi, dimanapun ya. Dari Sabang sampai Teman-teman Merauke sih Mbak. YKP bisa merasakan dan bisa terus terhubung bersama Yayasan Kesehatan Perempuan. Iya, betul. Udah panjang penutupannya udah di Mbak Nanda nih. Kata-kata terima kasih udah tadi semuanya. Teman-teman, kita di diskusi kita ya Mbak Nanda terkait dengan International Safe Abortion Day, mungkin masih ada yang belum familiar, tapi mungkin semoga dari mulai tahun ini sampai tahun-tahun ke depan sudah mulai menandai di kalendernya masing-masing. Tanggal 28 September itu adalah International Safe Abortion Day gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Nanda Terima kasih Giska. yang udah mau diskusi dadakan hari ini. Oh, tidak, karena Iya. kita udah Ada seragam kan. udah seragam banget. Oh iya. Teman-teman jangan lupa di dipasang juga di kalendernya tanggal 26 agendanya YKP semesta, tanggal 28 International Safe Abortion Day. Terus nanti yang bisa datang silahkan datang langsung tanggal 26, nanti kita akan spill lokasinya dan Ya. kita akan kirimkan undangan ke teman-teman di jaringan kita. Tuh. Begitu. Itu aja Sobat Puan diskusi kita sore ini. Saya lagi makasih Mbak Nanda, Makasih, makasih Gisa. Mas Oji, Sampai bertemu. Mas Ewat. Sampai ketemu Mas Oji, di Ewat. episode berikutnya. Dadah, yeay, selamat Hari International Abortion Day. Terus berjuang tentang kesamaan. Ada lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di dunia.